malam hari ini kita kedatangan satu kawan jauh-jauh dari Padang gitu ya. Kita akan ngobrol santai. Perkenalkan, nama saya Juli Sastrawan. Pada malam hari ini diskusi dan bincang santainya akan dipandu oleh saya sendiri, tapi teman-teman juga bisa nanti untuk merespon gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membicarakan gitu ya, cerita-cerita tentang arsip dan sastra gitu. Dan kita ketahui bersama posisi arsip itu sangat penting untuk melihat apa-apa yang mungkin enggak kita bisa lihat hari ini gitu, untuk melihat masa lalu. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan Bang Esa Tegar Putra. Jadi meskipun mungkin sebagian dari kita sudah tahu dan mengenal gitu Bang Esa, jadi saya perkenalkan sedikit. Bang Esa adalah penulis, penyair, peneliti, dan juga pengarsip di Dewan Kesenian Jakarta gitu ya. Nah, pada malam hari ini senang sekali Bang Esa bisa main ke Komunitas Mahima, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, sebelum jauh kita membicarakan arsip, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih, Bang Esa Tegar nih ke Bali ini dalam rangka apa gitu. Jadi bisa sharing-sharing sedikit gitu. Terima kasih sebelumnya Yuli. Selamat malam teman-teman semua, dan terima kasih Pak Oleh dan Bu Sonia ya, dan teman-teman semua gitu ya, sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing dan bercerita di sini gitu. Mahima sebenarnya sudah saya ketahui jauh hari ya, apalagi Pak Oleh banyak cerita dari teman-teman gitu, senior saya di Padang tentang Sumatera Barat dalam proses kesastaran berhubungan baik dengan Bali ya, karena ada beberapa penulis yang dari Padang juga belajar lama ke Bali, Bang Riki dan Bang Raudal, sehingga kami merasa punya kedekatan juga dengan teman-teman di Bali gitu, dan punya korespondensi sudah jauh hari dengan teman-teman di Bali. Nah, itu pengantar dari saya. Tujuan saya ke Bali sebenarnya ada riset bisa dibilang riset yang belum mendalam, tapi sedang ada program dari Madani International Film Festival, riset tentang pintu-pintu masuk Islam di Nusantara gitu. Mereka bekerja sama dengan Piklok Production House, itu akan rencananya akan menggarap film dokumenter gitu tentang sejarah masuk Islam di Nusantara. Nah, Bali menjadi satu titik yang ingin mereka angkatkan. Jadi saya dan beberapa teman beberapa hari belakangan, sudah 5 hari sebenarnya, kita keliling beberapa tempat di Bali di mana ada perkampungan Islam di sana. Itu pun berdasarkan riset yang masih singkat dan jauh dari kata sempurna dan kata cukup, karena ternyata titik-titik masuknya Islam ternyata banyak di Bali gitu, dan banyak cerita-cerita persentuhan antara tradisi keislaman dan budaya tradisi di Bali sendiri. Banyak cerita yang menurut kami menarik gitu, bagaimana akulturasi budaya antara masyarakat Muslim di Bali itu cukup menarik sejarahnya, dan itu yang kami coba telusuri di sini. Jadi kami sudah pertama itu kami ke Gel-Gel dulu, lalu sebelumnya sih tim riset sudah ada ke Pegayaman, lalu kemarin itu yang pertama itu kami ke Gel-Gel gitu, lalu ke daerah Karangasem itu apa namanya Pak? Kecicang. Dari Kecicang kami ke Loloan Timur, ke baratnya belum sempat, tapi baru sempat ke Loloan Timur, lalu ke daerah Kepaon gitu. Baru itu karena keterbatasan waktu, jadi baru kami berupaya untuk mencari narasumber yang
yang pas untuk ini untuk riset ini. Juga kami melihat tradisi-tradisi bentuk-bentuk silang budaya sebenarnya antara tradisi Islam, yaitu bagaimana hubungan baik antara Islam dan Hindu misalnya seperti itu, itu yang kami coba cari di sana gitu dulu. Lalu mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Esa, satu atau dua temuan yang kira-kira menurut Bang Esa menarik dari perjalanan 5-6 hari ke belakang. Iya. Menariknya itu ternyata mereka tidak seperti yang kita bayangkan kan. Ternyata tidak ada persoalan kalau orang itu mengatakan mungkin ada semacam pergesekan kultural, sebenarnya tidak ada gitu. Nah itu yang sebenarnya ingin kami coba tekankan di sana gitu. Misalnya semacam ya kemarin misalnya ada polemik misalnya di Sumatera Barat tentang rendang babi misalnya. Rendang babi itu kan polemik yang besar sekali di Sumatera Barat gitu. Nah, saya sempat bertanya juga kepada beberapa tokoh Muslim di beberapa daerah itu gitu. Persoalan Muslim ya sangat ini sekali ya dengan babi misalnya gitu. Nah, saya sempat bertanya, Pak, terus gimana kalau cara kalau dalam sebuah acara makan-makan gitu ada menghibung ya, itu gimana gitu? Apakah misalnya masyarakat Bali kan juga saya pikir kita mesti menghormati mereka untuk tidak memberikan makanan daging sapi ke mereka gitu, dan masyarakat Bali pun akan menghormati kita dengan tidak memberikan kita daging babi. Saya bilang, kami tidak ada persoalan lagi dengan itu gitu. Kami sudah saling memahami bahwa kalau dalam tradisi menghibung itu ya atau memberikan, saya lupa istilahnya, memberikan menjor gitu, itu sudah pasti. Kalau mereka gitu sudah pasti mereka akan memberikan kami misalnya buah-buahan itu yang tidak bukan buah-buahan yang sudah diaturkan gitu, sudah pasti seperti itu gitu. Nah, kami pun kalau memberikan sesuatu misalnya daging-daging, kami tidak akan memberikan sesuatu gitu. Jadi tidak ada lagi tradisi memberikan daging misalnya, tidak seperti itu lagi gitu. Jadi ya kami memberikan makanan kecil segala macam gitu kalau hari raya gitu. Jadi tidak ada persoalan dari kami gitu. Nah, yang uniknya sebenarnya ada banyak mitos-mitos yang kami temukan di sana. Misalkan yang beberapa cerita persoalan 40 prajurit yang datang pertama kali di Gagal itu juga kami temukan, misalnya waktu yang di Denpasar ini ke Pawon ini gitu. Tapi saya tidak bertanya pada apa hubungannya 40 prajurit yang di Gagal dengan 40 prajurit yang di Kepawon gitu. Jadi ada narasi yang menurut kami itu ada hampir sama gitu, bahwa mereka mengakui hubungan mereka dengan kerajaan, dengan Puri misalnya, itu sangat baik sekali gitu. 40 prajurit di Gagal, 40 prajurit di Kepawon. Nah, kami memahaminya sebagai ini ya, 40 jangan-jangan ini sebagai simbol bahwasanya 40 prajurit yang laki-laki misalnya gitu, itu sudah mencukupi untuk syarat sebagai sholat Jumat misalnya, seperti jangan-jangan seperti ini gitu. Kok narasinya itu 40 gitu, dalam Islam itu kan 40 orang itu syarat wajib untuk ini ya, untuk sholat Jumat ya. Jangan-jangan saya pikir jangan-jangan ini narasinya seperti ini gitu, apa benar ya 40, atau jangan-jangan ini tidak 40 tapi sudah menjadi narasi wajib yang mesti mereka ceritakan. Ini sangat menarik sekali menurut kami gitu. Pengakuan hubungan mereka dengan kedekatan mereka dengan Puri terdekat itu sangat menurut saya gitu, sangat membuat kami yakin bahwa hubungan mereka itu sudah terjalin dengan baik. Muslim yang diberikan tanah, yang diberikan tempat bermukim oleh Raja Bali misalnya gitu, hubungannya sangat terjalin dengan baik. Nah, itu yang poin-poin yang kami temukan. Ya, masing-masing daerah berbeda poin ya. Juga kami merasa ini ya, misalnya di Loluan gitu, uniknya itu
Lolon itu kan mereka Lolon Timur ya khususnya kami datangi kemarin, mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan masyarakat Bugis gitu. Sementara saya bertanya gitu, kami jadi tertawa, lalu kenapa tidak Bapak tidak masyarakat Lolon Timur tidak berbahasa Bugis gitu, malah berbahasa Melayu gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kami temukan di sana itu sangat unik sekali gitu. Posisi-posisi ini sangat unik sekali kami temukan gitu. Wah, menarik sekali Bang Esa. Dan aku ingat betul hari pertama Bang Esa riset itu juga berbarengan dengan pameran Cipta itu ya, arsip atau duluan kayaknya Cipta ya. Oh iya, itu sebenarnya berbarengan gitu. Jadi saya sudah minta izin sebenarnya dengan komisi arsip koleksinya DKJ Pak Rahwan Dhani. Saya bilang bahwa saat pembukaan arsip saya akan terbang kembali karena ada riset gitu. Jadi bagi-bagi waktu gitu. Dan sudah mereka izinkan karena kami ada 2 kurator di sana gitu. Ada Adin satu lagi, jadi Adin yang menghadiri pembukaan itu gitu. Nah, perjumpaan dengan arsip DKJ itu gimana ya? Pertama kali Bang. Aku sempat dengar di satu kali kesempatan, kayaknya waktu sama Boy Chandra yang bilang kalau Bang Esa ini memang bukan tamatan untuk pendidikan arsip gitu, tapi susastraan di UI gitu. Nah, perjumpaan pertama dengan arsip gitu, bagaimana perasaan Bang Esa terhadap itu? Dan kalau nggak salah arsip tari ya? Iya. Kesenian secara umum itu. Jadi awalnya itu saya saya kan hobi mengumpulkan kaset-kaset Minang. Ya aku lihat YouTube-nya ribuan orang yang lihat musik-musik Minang ya. Jadi waktu kuliah S2 itu sebenarnya dari kuliah 1 sih saya belum mengumpulkan. Saya sangat hobi sekali mendengar musik-musik Minang dan saya merasa bahwa pekerjaan mengarsipkan musik-musik Minang lawas itu belum dikerjakan oleh orang gitu. Meskipun banyak kolektor gitu, tapi mereka tidak membagikan pengetahuan tentang musik itu kepada masyarakat banyak gitu. Kolektor hanya sekedar mengkoleksi gitu ya, mengkoleksi dan kepuasan untuk diri mereka sendiri mengkoleksi gitu. Nah, saya berpikir bahwa produksi kaset-kaset Minang ini dari periode 60-an dan 70-an lah khususnya gitu. Kalau 60-an itu masih masuk masa piringan hitam gitu. Waktu kaset pita itu 70-an itu sangat banyak sekali gitu. Minang, salah satunya ya, Minang itu memproduksi lagu-lagu gitu. Nah, saya berpikir bahwa ini adalah posisi yang cukup baik menurut saya gitu. Saya mengambil satu titik di mana saya ingin membagikan kembali gitu, pengetahuan tentang musik Minang itu ke masyarakat yang lebih luas, ke penggemar musik-musik Minang khususnya. Nah, bagaimana pengetahuan itu dimulai gitu? Ya dengan menghadirkan musik-musiknya itu sendiri gitu. Kalau untuk membahas tentang musik-musiknya mungkin saya belum banyak ya membahas liriknya misalnya gitu. Tapi saya memberikan pengetahuan dasar bahwa ada lagu ini, ada lagu itu, ada lagu ini gitu. Jadi saya mulai membeli kaset-kaset Minang. Lalu saya digitalisasi, lalu saya bagikan ke YouTube gitu. Nah, itu salah satu proyek pribadi sebenarnya gitu. Lalu proyek pribadi kedua saya itu waktu awal kuliah S2 di UI tahun 2015 itu saya mulai mengumpulkan karena terkait juga dengan tesis saya tentang tentang satu cerpen tentang peristiwa PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat gitu. Saya mengumpulkan kembali cerpen-cerpen ada namanya Suwardi Idris yang diterbitkan di penerbit Bukit Tinggi tahun 63 gitu. Dari titik itu saya menemukan bahwa ternyata penerbit yang menerbitkan buku ini yang namanya NV Nusantara itu ternyata pada periode 50-an pertengahan 50-an sampai 60-an, pertengahan 60-an, jadi jarak 10 tahun gitu. Itu banyak sekali menerbitkan buku-buku sastra yang bermutu gitu. Termasuk itu sastra secara luas atau ya, tematik kayak untuk di Minang gitu? Enggak, sastra secara luas. Dia menerbitkan buku Rendra gitu, bukunya
banyak sekali sastrawan-sastrawan MH Dini gitu. Jadi tidak hanya sastrawan yang tinggal di Pinang saja, ternyata mereka dapat meraih naskah-naskah yang di luar ini gitu. Dan proses persebaran buku itu pun tidak hanya di Sumatera Barat saja gitu, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke daerah timur gitu. Karena saya mulai mengumpulkan terbitan-terbitan buku itu, khususnya buku sastra gitu, terbitan sastra mereka gitu. Dan saya mulai menulis mereview tentang buku-buku itu gitu, sambil saya mengerjakan tesis saya gitu. Nah dari sana minat saya untuk mengerjakan arsip ini muncul karena ada kebutuhan lain di luar itu gitu, untuk membahas tesis saya ini. Saya membutuhkan arsip-arsip tentang PRRI misalnya, lalu arsip-arsip lain yang berhubungan dengan biografi pengarang ini gitu, dan lain-lain gitu. Nah dari sana kemudian saya ditawarkan oleh Bu Dinda, di awalnya dia komite tata gitu, kamu mau nggak membantu untuk meriset arsip ini. Jadi kebutuhan awalnya itu sebenarnya adalah untuk melakukan pembacaan lagi tentang arsip-arsip, memetakan kembali arsip-arsip Dewan Kesenian Jakarta ini untuk membantu tugas-tugas komite, program-program komite. Jadi misalkan kan banyak sekali program-program yang sudah berlangsung 50 tahun ya, sampai 2019 itu ya, waktu saya masuk tuh sudah 50 tahun gitu arsip DKJ itu terkumpul gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan pembacaan ulang terhadap program-program DKJ ataupun menarik sesuatu dari arsip itu untuk dimunculkan kembali gitu. Nah itu awalnya sih, jadi kami memetakan lagi, mulai ya banyak hal yang kami lakukan waktu itu, termasuk saya dan tim itu mendigitalisasi kembali beberapa arsip-arsip penting, buku-buku program gitu. Nah dari sana sih muncul sebenarnya banyak kawan-kawan di Jakarta yang juga melakukan itu, yang sudah bolak-balik ke DKJ itu mencari arsip-arsip teater, arsip-arsip tari, arsip-arsip sastra, sudah banyak gitu. Tapi kebetulan saya beruntung waktu itu memasuki secara ditarik ke dalam gitu. Jadi saya dengan intens bisa mengulik-ngulik arsip itu di sana gitu. Jadi banyak hal juga yang saya pelajari dari sana, pengetahuan ya karena saya merasa bahwa sesuatu yang belum pernah kita baca itu kan pengetahuan baru bagi kita. Ya mungkin semua kita juga sepakat dengan itu gitu. Jadi saya merasa mendapatkan hampir setiap hari itu saya mendapatkan pengetahuan baru dari arsip-arsip itu gitu. Baik arsip teater, arsip tari gitu, arsip sastranya. Jadi ada pengetahuan baru yang saya rasa saya dan tim khususnya dapat di sana. Juga kami bukan ingin menonjolkan DKJ-nya di sana gitu, tapi kami ingin memperlihatkan bahwa pernah pada suatu masa gitu setidaknya pusat kesenian Jakarta itu menjadi pemantik yang kemudian menebar kebaikan lah, kalau saya begitu gitu, menebar meskipun mereka dianggap pusat gitu, tapi ada nilai-nilai baik yang bisa kita ambil di sana. Kemudian ada ide-ide lain yang kemudian terpantik dari pusat kesenian itu, yang sehingga muncul di daerah. Karena ya Dewan Kesenian sendiri munculnya di Jakarta ya, awalnya baru muncul di daerah. Jadi kami pikir bahwa gerak kesenian itu ya bukan ditentukan gitu, tapi juga dipantik mulai dari proses yang dijalani oleh DKJ dan tim itu gitu. Nah itu yang coba kami tarik kembali gitu, peristiwa-peristiwa itu yang coba kami baca kembali. Berarti pemetaannya itu untuk setiap komite bang saya, atau khusus tari yang cinta itu? Pemetaan itu awalnya kami melakukan pemetaan umum ya, apa saja sih yang dimiliki DKJ, arsip-arsip DKJ yang dimiliki DKJ sampai saat ini gitu. Lalu kemudian muncul beberapa program masing-masing komite, misalnya komite tari gitu, Mbak Yayas misalnya mengajak saya gitu untuk mencari kembali arsip-arsip tentang tari, hubungan misalnya bagaimana negara itu berusaha untuk bukan merepresi, tapi berusaha untuk mengatur secara tidak langsung tari gitu, tari dengan melakukan penataran misalnya gitu.
Jadi arsip-arsip itu coba kami kumpulkan kembali gitu, lalu diolah kembali oleh komite tari misalnya gitu. Jadi lalu komite teater misalnya ingin merunut kembali program festival teater remaja yang pertama kali diadakan 1973 kalau saya tidak salah, atau program sayembara naskah drama yang diadakan 1972 ya kalau tidak salah gitu. Jadi mereka berusaha untuk merunut kembali siapa-siapa saja pemenang di awal, apa-apa saja naskahnya gitu, lalu mana naskahnya. Jadi kita mencoba untuk melakukan apa ya katalogisasi lagi gitu, lalu dengan mendigitalkan naskah-naskahnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kami lakukan di arsip, kami perbantukan gitu di arsip DKJ gitu, karena ternyata kemudian hari penting dilakukan pembacaan untuk itu. Kami sadar yang komite-komite di Dewan Kesenian Jakarta pun sadar bahwa sesuatu pengetahuan yang dulu itu bisa diolah kembali gitu, bisa diolah kembali dalam berbagai bentuk baru, misalnya untuk saat ini gitu, sangat mereka terhubung gitu, saling terhubung gitu. Jadi hal-hal itu yang kami lakukan, dan sejauh ini sih masih berhubungan, sejauh ini saya masih banyak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tari, misalnya teater pernah gitu, lalu sastra juga pernah, musik pernah gitu, tapi tidak banyak gitu. Film juga tidak banyak. Jadi ada beberapa komite yang selalu, meskipun semua komite itu selalu menggunakan arsip ya, tapi ada beberapa komite yang saya secara langsung diperbantukan gitu untuk program-program mereka. Berarti yang pameran kemarin itu 50 tahun di awal. Nah, pameran itu kan di Dewan Kesenian Jakarta itu kan kita punya ini juga komisi arsip dan koleksi gitu. Itu komisi baru di luar komite ya, tapi jadi ada komisi arsip dan koleksi, ada komisi penelitian juga gitu. Jadi komisi arsip dan koleksi ini di ketua koordinatornya adalah Mbak Farah Wardani yang juga dia sudah di dunia kearsipan dan di dunia seni rupa dia juga sudah banyak pengalaman gitu. Jadi dia atasan saya di sana gitu. Nah kemarin tuh dia menawarkan untuk membuat pameran gitu, pameran tentang koleksi lukisan yang dikoleksi di DKJ dengan pameran arsip gitu. Nah lalu kami mencari benang merah di sana gitu. Kami tidak hanya ingin menonjolkan DKJ, tapi kami ingin memperlihatkan aktivitas 50 tahun berkesenian di lingkungan PKJ tim itu gitu. Nah kan karena saking banyaknya arsip ya, jadi kami mesti memetakan apa saja sih yang penting untuk kami hadirkan di sana gitu. Nah ternyata muncul satu titik temu bahwa gimana sih dukungan pemerintahan misalnya terhadap ini gitu. Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam upaya menghidupkan PKJ tim ini sejak tahun 1968 gitu. Karena arsip PKJ itu banyak sekali ya. Ada arsip clippingan itu banyak sekali gitu. Lalu ada kaset-kaset tape itu, rekaman suara hasil diskusi, hasil komentar segala macam banyak sekali gitu. Ada lagi foto-foto yang sangat banyak sekali. Foto DKJ itu punya foto mungkin puluhan ribu foto-foto yang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, apalagi pameran. Jadi kami harus menyisihkan ya, karena dari banyak arsip itu harus menyisihkan sedikit, karena hasrat untuk menghadirkan semuanya itu kan juga pasti ada gitu. Melihat arsip banyak ini kita selalu ingin, wah yang ini harus dipakai, yang ini harus dipakai. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan lompatan, sebenarnya lompatan titik-titiknya gitu. Jadi tidak semuanya gitu, tidak akan berurutan gitu, tapi hanya lompatan-lompatan dan penandanya saja gitu yang kami hadirkan di sana. Nah tadi ya karena itu proses kurasi gitu ya, Bang Esa pasti ada 1-2 hal yang memang tersisih gitu dari Bang Esa dan tim sendiri. Bagaimana kemudian memikirkan gitu atau memutuskan yang mana dipakai atau yang mana tidak dipakai gitu, atau yang mana ditampilkan, yang mana tidak ditampilkan gitu. Maksudnya apa pertimbangannya gitu? Oh iya,
Itu sebenarnya hasil diskusi saya dengan Mbak Farawan tadi juga gitu. Misalnya kami menampilkan pidato Ali Sadikin gitu, hubungan baik Ali Sadikin Gubernur DKI Jakarta yang pada saat waktu pembangunan tim itu ya, kami berusaha untuk menghadirkan pidato Ali Sadikin di sana gitu. Lalu potret hubungan baik si gubernur misalnya dengan para seniman gitu. Itu yang coba kami hadirkan di sana. Itu lewat suara dan foto gitu. Lain-lainnya proses kurasi lainnya juga ada. Kalau di lukisan itu ada teman saya ada kurator lain Adin namanya yang meneliti. Jadi saya diperbantukan untuk memilah arsip-arsip foto, arsip kertas lain gitu. Lalu kami berusaha memperlihatkan kembali SK awal pengangkatan anggota DKJ AJ gitu ke khalayak umum. Lalu ada buku-buku program yang periode awal gitu. Jadi proses kurasinya juga lebih banyak ke diskusi sih. Jadi kami membatasi dulu, misalnya kita akan membatasi periode 68 sampai 80 saja gitu. 68 sampai 80. Tapi yang menjadi catatan pertama itu kita harus memperlihatkan bagaimana sih hubungan baik antara, bagaimana sih dukungan pemerintah misalnya pemerintah kota Jakarta ini terhadap ekosistem kesenian di Jakarta gitu. Lalu kami memperlihatkan juga titik-titik bukan terbaik ya, tapi wacana-wacana misalnya di seni rupa ada gerakan Desember Hitam 74 ke 75 gitu. Jadi kami titik-titik itu yang kami hadirkan. Nah, di sana juga ada keterbatasan sebenarnya karena kita bekerja sama dengan Komite Seni Rupa. Jadi memang sebagian banyak arsip yang kita hadirkan itu seni rupa gitu. Baru seni rupa, tidak mungkin kita menghadirkan sekalian gitu. Nah, tapi untuk DKJ ini kan menyimpan juga banyak sekali poster-poster program mereka gitu. Nah, di poster-poster program itu baru kami perlihatkan misalnya ada pembacaan sajak dari Rendra, ada pembacaan sajak untuk sastra ya, ada pembacaan sajak Sapardi Djoko Damono. Di teater ada teater koma di sana gitu segala macam. Jadi keragaman itu kami perlihatkan di ada satu section lain di bagian belakang itu banyak banyak poster-poster, ada poster-poster, pilihan poster-poster yang memperlihatkan yang masing-masing komite itulah tari, teater, sastra, seni rupa, musik, dan apa lagi satu ya, musik dan film gitu. Nah, jadi kami berusaha untuk memperlihatkan setidaknya perwakilan dari komite itu gitu. Nah, belakang itu cukup lucu sih sebenarnya gitu, poster-poster itu bahkan ada pertunjukan teater yang judulnya Tai misalnya gitu. Jadi banyak pokoknya aneh-aneh periode itu kan aneh-aneh, orang berusaha bereksperimen kan ke periode itu. Jadi kami ingin memperlihatkan keragaman itu sebenarnya gitu, kebebasan mereka berekspresi gitu ya. Meskipun ada banyak larangan ya periode itu, pementasan teater ada yang dicekal, ada yang pembacaan puisi ada dicekal gitu. Jadi kami berusaha menghadirkan sebenarnya ini saja gitu, keragamannya di sana. Berapa lama itu proses? Nah, ini sangat cepat sekali. Ini sangat cepat sekali kami. Tapi proses pemetaan arsip ini kan sudah panjang dari 2019 sampai 2022 gitu. Tapi proses pengerjaannya kurang lebih ya agak cepat sih, cuma sebulan saja gitu. Proses penghadiran pamer ini gitu. Tapi secara proses pemilihan arsip ini sebenarnya pemetaan arsip ini sudah kami lakukan sejak 2019. Jadi ketika kuratorial itu didiskusikan gitu, itu kami sudah gampang mengambil arsip ini yang akan dipakai, arsip ini yang akan dipakai, jadi sudah gampang karena sudah kelihatan gitu. Berarti proyek-proyek arsip Bang Esa yang pribadi dari lagu Minang, terus tadi sastra terbitan-terbitan di penerbit di Bukit Tinggi, dan juga DKJ ini masih berlanjut, Bang Esa? Masih. Ya aku iseng-iseng sih sebenarnya. Tadi pagi itu aku pengen lihat kan di YouTube, terus ternyata yang paling tinggi itu lagu-lagu Minang gitu ya.
ada nggak tanggapan yang menurut Bang Esa menarik gitu atau jadi pemantik untuk ngasipin lagu-lagu Minang gitu, atau mungkin ditambah menurut Bang Esa sendiri apa yang menarik dari lagu Minang itu sendiri ketimbang lagu Indonesia gitu yang dinyanyikan oleh orang Minang gitu. Iya. Satu hal penting yang menjadi catatan saya tuh, ya pertama seperti saya katakan tadi bahwa saya ingin membagikan pengetahuan tentang lagu Minang itu ke khalayak, ya ke masyarakat pendengarnya gitu. Nah juga yang selalu memberi saya semangat itu sebenarnya adalah, ya saya nggak tahu ya apakah golongan-golongan tua yang punya kenangan dengan lagu-lagu itu kemudian mencari dan menemukan lagu itu dan sungguh bahagianya mereka gitu. Meskipun kemudian hari ada orang-orang muda yang kembali, ternyata banyak juga orang muda yang berusaha kembali untuk mendengarkan lagu-lagu itu lalu meresponnya ke dalam bentuk-bentuk baru, banyak juga gitu. Tapi yang memberi semangat saya itu sebenarnya ya golongan-golongan tua ini yang merasa mereka bahwa mereka merasa mereka merasa kembali pada periode, mengenang kembali gitu ya. Orang Minang kan senang mengharu biru ya. Saya nggak tahu juga karena mereka perantau mengharu biru, mereka pernah mendengarkan musik itu tahun 70-an, lalu tiba-tiba tidak pernah mendengarkan, lalu di tahun 2021 mereka mendengarkan kembali gitu. Jadi kenangan mereka itu balik gitu. Wah, jadi banyak curhat sebenarnya kalau Juli melihat satu persatu video-video lagu itu banyak curhat sebenarnya. Oh, saya pernah ini. Lirik-liriknya curhat sebenarnya. Maksud saya komentar orangnya curhat. Oh, saya pernah berpacaran dengan si ini gitu, lalu ini sama dengan nasib saya di tahun itu gitu. Jadi atau ya ada juga yang lagu ini mengingatkan saya pada orang tua saya, banyak juga gitu. Jadi saya merasa bahwa ya setidaknya saya bisa memberikan mengembalikan ingatan seseorang pada memberikan setidaknya kebahagiaan tersendiri lah bagi orang, karena masing-masing orang pasti punya kenangan tersendiri pada lagu itu gitu. Nah karena banyak juga yang minta request gitu, tapi saya kan tidak bisa ya seperti radio request lagu ini, bang request segini, Bang cariin kaset ini. Nah jadi kan repot gitu, sebenarnya repot sekali karena cari kaset itu butuh proses. Nggak seperti sekarang kan, kita mungkin orang mengira kita gampang aja cari kaset tahun 70 80 itu kan kita berburu juga gitu, cari kemana-mana, lapak online, lapak ini lapak itu kita cari gitu. Bahkan aku sampai ke Semarang nyari kaset kan gitu, sampai ke Semarang jauh nyari kaset gitu. Tapi ya sudah, menurut saya tidak apa-apa, ini kebahagiaan, ya saya pikir kebahagiaan bagi orang, setidaknya kebahagiaan juga bagi saya gitu. Nah itu sih. Berarti pencarian perburuan kaset itu sampai ke Semarang. Sampai menyisihkan uang honorarium segala macam lah gitu, karena hasrat untuk itu juga ada gitu, hasrat untuk membeli headset itu juga ada. Jadi ya saya berupaya untuk menyisihkan itu gitu, karena saya menikmati juga sebenarnya, sangat menikmati sekali walaupun proses pekerjaannya panjang gitu kan. Proses pekerjaan dari kaset ke YouTube itu kan panjang. Kita kaset ini kadang-kadang ada yang rusak juga segala macam, dan kadang-kadang itu orang yang jual kaset itu kadang menipu kita kan, kita tidak bisa ngetes lalu kita tidak mendapatkan kaset yang seperti di sampulnya gitu. Nah tapi prosesnya panjang. Saya harus menyisihkan waktu misalnya untuk merender kaset, untuk memindahkan kaset ke digital itu kan, kalau kaset itu 60 menit, 60 menit juga saya mendengarkannya. Belum lagi ditambah kalau kasetnya putus di tengah ini kan, saya mesti buka lagi kasetnya itu, menyambung lagi lalu mengulang lagi gitu. Nah jadi itu sangat personal sekali. Udah tidak apa-apa gitu. Saya tidak pernah ceritakan ke orang gitu. Itu yang saya alami gitu. Saya beli satu obeng itu loh, satu obeng yang obeng set itu untuk buka kaset itu lalu. Nah, itu kerjaan saya sebenarnya. Berarti lebih sibuk benerin kaset ketimbang nulis kan? Iya lebih. Jadi kalau sudah iya lebih sempurna ini beresin kaset saya. Nah butuh waktu kan sebenarnya mencari waktu luang lah untuk mengerjakan itu gitu. Tapi setidaknya ya saya bahagia melihat komentar-komentar orang di YouTube itu gitu. Dari mana dapat ini Bang Esa? Kayak
ilmu-ilmu gitu untuk ini kasetnya? Tidak ada. Itu kan ya setidaknya saya pernah mungkin 90 saya masih merasa saya masih apa ya, kalau 90-an kan saya masih melihat kaset ya, gitu. Saya masih melihat kaset dan di rumah saya punya tape gitu, dan saya masih tahu caranya bagaimana buka kaset, bagaimana menyambung kaset gitu. Kalau sekarang orang kelahiran tahun 2000 mungkin tidak tahu mereka gitu. Tidak tahu mereka gimana ini. Benda ini saja benda kaset kita ini mungkin mereka tidak tahu gitu. Tahun 2000-an ya. Kelahiran tahun 2000-an kalau mereka pasti tidak tahu kaset kita itu apa gitu, karena mereka tidak tahun 2000-an sudah masuk kepingan VCD ya. Yeah. Tapi kalau yang tahun 90-an itu kan mereka tahu cara mensiasati bagaimana cara kaset putus misalnya, itu kasih tahu gimana cara memutar gulungan kaset pita kaset itu kan mereka tahu gitu. Aku tahu. Iya, pakai ini ya, saya kayak pensil itu kayak itu lah, salah satunya. Getah saung. Iya, jadi banyak cara gitu di menyambungnya itu. Nah itu yang saya lakukan. Tapi sekarang ya digitalisasi itu kan sudah dipermudah dengan banyak aplikasi ya. Nah tapi butuh kesabarannya di sana, kalau belum lagi kasetnya putus gitu segala macam. Nah itu sih. Berapa jumlah koleksi kalau boleh tahu? Khusus Minang. Kaset Minang ada sekitar 600, baru 600-an. Baru 600-an kaset. Lebih banyak kaset atau buku puisi? Oh, buku puisi. Banyak kaset. Sekarang banyak kaset. Buku puisi tidak sebanyak itu. Jadi terakhir setelah gelanggang itu ya? Iya 2020. Berarti sekarang nggak ada nulis? Saya masih nulis sih, kemarin malah saya nulis seri Hantu Padang sebenarnya. Jadi saya nulis seri Hantu Padang puisi gitu. Masih saya kerjakan. Masih saya kerjakan sampai saat ini karena saya jarang mengirimkan ke koran ya sekarang ya, jarang mengirimkan. Saya nulis satu seri sudah berapa bulan ini tentang Hantu Padang gitu. Hantu Padang itu ya bukan hantunya gitu, tapi ya kenang-kenang tentang Padang lah gitu. Apa yang selalu menghantui saya di Padang itu yang saya tulis sudah Puisi itu? Iya, sejak bulan puasa kemarin. Seri itu yang sebenarnya yang sedang saya kerjakan sekarang ya, nggak tahu bapak. Pokoknya saya kerjakan dulu sambil inilah, tidak beli untuk menjaga proses lah, setidaknya untuk tetap melatih diri untuk menulis puisi gitu. Kalau untuk menulis esai kan setidaknya ya sekali seminggu itu saya tetap nulis, enggaknya sekali 2 minggu itu saya tetap nulis. Walaupun sebenarnya saya nulis tiap hari, ada pekerjaan lain yang menuntut kita untuk menulis kan, tapi yang nulis esai gitu, saya minta halaman kolom misalnya ke teman itu juga, kayak di Gara ID itu kan saya minta kolom gitu, saya minta kolom ke mereka. Itu ini permintaan saya ke teman-teman itu supaya saya tetap bisa menulis setidaknya sekali 1 minggu gitu, nulis artikel sekali 1 minggu, jadi saya minta ke mereka gitu. Gerak itu ya? Iya. Nah ngomong-ngomong hantu Padang bangsa, akhir-akhir ini kan ramai banget ya ngomongin kayak Rendang apa? lokal gitu. Kayak gimana pendapat bangsa melihat itu? Aku baca juga ramai tuh setelah Felix ya. tulisan ya. Itu soal bagaimana pendapat penulis lokal gitu ketika ada orang luar yang menulis tentang rumah sendiri. Dan kalau kita bahas gitu soal orang luar, kacamata orang luar menulis kampung halaman orang lain gitu kan ramai banget gitu. Bahkan Ryan Julian menang DKJ menulis NTT ya. Terus Nidu menulis Mentawai gitu. Dan ini berbeda dengan Dorothea juga nulis tentang Papua yang menang. Waktu tahun berapa ya? Isinga itu ya, kan tentang Papua ya. Nah, gimana pendapat Bang Isa melihat itu gitu? Ketika ada orang luar gitu misalnya menulis tentang Minang gitu. Iya. Atau udah pernah gitu menemukan hal itu, film atau buku? Mungkin di film banyak ya. Kalau buku untuk Minang sendiri saya sepertinya belum menemukan orang yang di luar Minang, khususnya untuk sastra ya, menulis tentang Minang misalnya novel gitu. Sejauh ini sih saya belum menemukan bukan kasus juga, tapi persoalan-persoalan seperti itu. Nah, saya memahami sekali
saya membaca juga status Felix itu gitu. Felix saya baca gitu. Felix kan berusaha menghadirkan kita, berusaha memberikan dia tidak memberikan berprasangka tapi dia mempertanyakan ke kita gitu. Gimana sih pandangan penulis Indonesia sendiri jika ada orang yang nulis tentang misalnya orang Minang nulis tentang Minang gitu. Sebab kalau saya tidak salah kata Felix kan ketika menulis sastra orang tidak mungkin tidak gitu untuk bisa menulis sesuatu di luar dirinya gitu. Nah itu ya saya sih gimana ya, ini problem yang jarang sekali sebenarnya, jarang sekali kita bicarakan gitu, dan misalnya saya kasih contoh, kalau untuk Nidu kan sebenarnya saya salah satu orang yang mendukung Nidu untuk menulis tentang Mentawai ya. Selain dia ikut program dia sudah lama menyatakan bahwa dia ingin menulis tentang Mentawai, lalu dia dapat program riset ke sana gitu, riset Mentawai, dan saya ikut mengatakan ke Nidu bahwa sebagian besar buku-buku tentang Mentawai, novel itu ditulis oleh orang luar Mentawai gitu, karena saya belum pernah membaca novel tentang Mentawai, tentang sesuatu tentang Mentawai yang ditulis orang Mentawai sendiri gitu. Nah, saya pikir bahwasanya jadi misalnya saya katakan Nidu bahwa orang pertama yang menulis tentang Mentawai itu saya katakan novel Adam Buri gitu. Adam Buri ini penulis Sumatera Barat, kelahiran Payakumbuh itu kalau tidak salah sekitar tahun 1920-an gitu. Itu saya lupa novelnya apa judulnya, pakai gitu judulnya gitu. Lalu kedua Adam Buri ini menulis tahun 1940-an. 1940-an kemudian diterbitkan kembali oleh Dinas PDK tahun 1970-an. Jadi saya mengatakan gitu bahwa jika kamu menulis ini, jadi ada sekitar 1970 ke 2002, ya sekitar 40-an tahun gitu, ada kekosongan jaraknya ya. Novel tentang Mentawai saya bilang. Jadi saya pikir ya tidak apa-apa kamu menulis, karena orang tidak menuliskan tentang itu. Kalau riset mungkin banyak ya, riset studi tentang Mentawai, tentang antropologi tentang Titi Mentawai, tentang banyak hal yang ditulis orang gitu. Saya katakan untuk novel belum ada gitu. Jadi saya pikir ya tidak masalah gitu. Ya tidak masalah. Ini baru ini ya argumen awal saya saja gitu. Meskipun ya sejauh ini kan mungkin karena itu juga ya, karena tidak banyak orang menulis tentang Mentawai, sehingga novel Nidu ini tidak banyak diperbandingkan dengan novel-novel yang juga menggarap tentang Mentawai. Nah, bahkan teman-teman Mentawai juga dilibatkan dalam setiap diskusi tentang novelnya Nidu ini, karena mereka menganggap bahwa Nidu ini membawa suara-suara dalam novel yang selama ini belum tidak pernah disuarakan dalam tulisan lain, misalnya seperti itu gitu. Dan menurut saya ini ya meskipun saya tidak tahu lah nanti apakah akan ada orang menemukan satu peristiwa yang barangkali tidak sesuai dengan tradisinya Mentawai ya, tapi sampai sejauh ini sih belum ya. Tapi sih saya setuju saja gitu. Nah, tapi memang pada dasarnya ketika kita masuk kepada kita menulis kebudayaan yang saya anggap sudah mapan secara apa ya, ya misalnya Bali gitu, orang menulis di luar Bali, atau Minang, orang menulis di luar Minang gitu. Ketika orang menulis tentang Minang, di sana banyak penulis gitu, mereka akan gampang mencari celah gitu bahwa tulisan ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Minang yang ideal misalnya kan ada yang seperti itu. Orang kan mengharapkan yang ideal ya. Orang mengharapkan pasti yang ideal, yang sesuai dengan misalnya kalau tentang tradisi gitu. Mereka pasti mengharapkan yang sesuai dengan tradisi mereka gitu, yang benar-benar dialami dan mereka percayai misalnya gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang menyimpang, otomatis pasti mereka akan tidak bersepakat dengan itu gitu. Tapi saya malah melihat teman-teman dari satu kebudayaan tertentu, mereka kan juga mempreteli kebudayaan mereka gitu. Dan saya pikir tidak ketika
Lah kenapa gitu? Misalnya banyak kok teman-teman yang mempretel kebudayaan mereka sendiri dalam novel-novel mereka gitu. Jadi apa salahnya gitu? Ya tentu ini akan berbeda dengan kasus-kasus lain ya. Misalnya gitu kasus-kasus ya. Saya pikir banyak perspektif yang bisa kita lakukan pembacaan ini gitu. Ya dan diskusi ini pasti saya pikir apa yang dilontarkan Felix itu bisa kita gulirkan terus-menerus menurut saya gitu untuk melakukan telaah terhadap novel misalnya, telaah terhadap puisi misalnya, itu bisa jadi salah satu pemantik gitu. Karena kasus yang dihadirkan Felix, saya juga tidak menyimak novel-novel dari mana kata Felix? Kayaknya itu Nigeria ya. Jadi saya juga tidak membaca novel itu dan tidak menyimak polemik yang ada di sana gitu. Tapi sejauh ini kan hal-hal yang seperti itu belum pernah terjadi di sastra gitu. Kalau di film mungkin banyak ya, tapi tidak juga menjadi satu polemik yang besar juga gitu. Dia hanya polemik di media sosial lalu menguap begitu saja gitu. Tidak menjadi satu gerakan perlawan terhadap film itu misalnya gitu. Tidak menjadi satu gerakan perlawan penolakan terhadap novel itu misalnya gitu. Nah itu belum terjadi gitu. Tapi ya tidak ada salahnya gitu kalau apa yang dilontarkan Felix ini menjadi satu bahan, satu materi untuk pembacaan kita dalam melakukan penelaahan terhadap karya sastra. Saya pikir tidak ada salah, tapi saya belum bisa menjawab apakah kalau boleh atau tidak, tentu kita tidak bisa menjawab ya, apakah boleh pantas atau tidak gitu. Tapi saya berpikir ya wajar-wajar saja gitu. Tentu dengan catatan mereka harus ya setidaknya masuk lebih jauh, melakukan riset lebih jauh tentang kebudayaan itu gitu ya, tidak salah-salah juga gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Esa. Itu tadi obrolan kita teman-teman. Jika teman-teman di sini ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, kita ngobrol santai saja. Kalau ada pertanyaan soal arsip, sastra, terus puisi, bahkan kaset-kaset 600-an lumayan banyak sekali. Bisa ternyata ya pantas kayak hampir 12 ribuan ini ya subscribernya. Ternyata lebih seneng ini ya lagu bilang. Ada teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada mungkin kita tutup terus lanjut ngobrolnya. Tanpa video. Ada? Apakah arsip-arsip itu menguatkan karyanya atau tidak? Ini berat ini. Apa hubungannya? Iya berat ini. Apakah membuat menjadi malas nulis? Iya. Atau menjadi tulisan menjadi lebih kuat gitu? Seberapa penting itu? Iya. Itu tadi Bang Esa dari Pak Oleh. Seberapa penting kontribusi gitu dengan arsip terhadap kekaryaan. Iya. Dia menguatkan atau malah bikin malas? Iya, benar. Nah sejauh ini Paul ya, sejauh ini sih ya bikin malas sebenarnya gitu. Tapi ya makanya saya berusaha untuk mengimbangi karena saya concern ke puisi ya awalnya gitu. Untuk puisi ya sejauh ini pekerjaan itu melenakan saya gitu. Pada akhirnya saya berusaha untuk masuk menulis artikel tentang arsip-arsip itu gitu. Jadi sejauh ini sih saya menggunakan arsip itu untuk mendukung data saya dalam menulis artikel gitu. Tapi untuk menulis puisi entah kenapa boleh itu hasrat saya menulis puisi ini selalu kembali kepada Minangkabau boleh. Jadi tidak banyak arsip ini berkontribusi untuk penulisan puisi saya gitu. Tapi untuk esai sangat berpengaruh. Karena apa ya? Seperti yang saya katakan tadi dulu bahwa setiap kita menemukan yang walaupun dia di tahun 70-an gitu, tapi ketika kita baru membacanya kan barang baru bagi kita. Itu kan harta karun memang. Iya, menemukan kebahagiaan tersendiri ketika kita menemukan misalnya kelucuan antara satu sastrawan dengan sastrawan lain dan diberitakan di koran misalnya, itu kan jadi bahan bagi kita gitu. Jadi bahan gibah gitu. Nah itu Paul, tapi sejauh ini kalau yang saya alami untuk mendukung penulisan puisi ya saya sih masih belum ya. Tapi entah nanti saya pikir banyak teman-teman juga yang memanfaatkan hasil penulisan prosa misalnya novel, saya pikir banyak gitu. Ya, Martin kan saya pikir Martin menulis novel, saya nggak tahu ya, tapi saya pikir dia menulis novel pasti ya banyak tidak hanya Martin tapi banyak teman lah menggunakan menggali lagi arsip-arsip untuk menulis novel, menulis cerpen pasti ada gitu. Tapi saya secara pribadi sih sejauh ini
Baru di essay ya. baru di esai gitu. Nah itu komisi arsip itu bisa diakses oleh orang luar nggak bahasa atau memang ada kayak semacam prosedur gitu kali ya? Oh iya, kalau dulu kan sebelum saya masuk di sana kan arsip itu bisa didatangi kapan saja gitu. Selagi masih ada petugasnya kita bisa fotokopi. Nah sekarang kemarin itu kan 2019 itu kan ada proses pemindahan dari kantor DKJ yang lama di atas GBB itu ke Teater Jakarta lantai 3 gitu. Nah jadi kemudian situasi yang seperti itu tidak memungkinkan DKJ untuk orang luar mengakses arsipnya. Tapi itu menjadi prioritas DKJ gitu. Saya pikir prioritas Komisi Arsip bagaimana untuk supaya arsip itu dapat diakses kembali. Itu selalu menjadi prioritas utama saya pikir dari Komisi Arsip ya. Jadi kembalikan. Ya, apalagi kemarin kan memang ditutup semuanya kan, ditutup karena pandemi itu kantor ditutup tidak boleh yang apa. Jadi selama 2 tahun atau 2 tahun lebih ini belakangan ini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga sehingga teman-teman juga banyak bertanya ke saya gimana sih mengakses arsip DKJ gitu. Saya mengatakan memang belum bisa gitu karena selain kondisi kemarin itu selain pemindahan arsip itu gitu sehingga tidak memungkinkan gitu untuk diakses oleh, tapi selagi teman-teman menghubungi saya misalnya ya secara personal saya kasih ininya gitu, misalnya ya 1-2 mungkin saya bisa kasih informasi tentang arsip itu gitu. Saya sempatkan juga memberikan informasi ke kawan-kawan gitu karena memang tidak kondisinya belum memungkinkan untuk diakses langsung secara kawan-kawan gitu. Nah itu sih dulu. Tapi ke depan saya pikir saya nggak tahu ya karena saya juga hanya bagian ini di sana gitu, pekerja di sana gitu. Tapi itu selalu menjadi prioritas bahwa gimana sih supaya arsip ini dapat diakses kembali. Mungkin kan kalau tidak mungkin dulu kan kalau misalnya naskah teater itu kan ketika dipinjam bisa difotokopi langsung gitu. Nah sekarang kan kita menginginkan bahwa naskah teater itu ketika diminta sama orang itu sudah ada file digitalnya gitu. Itu yang kita harapkan supaya nggak rusak ya, artinya nggak rusak karena ya DKJ pasti punya palingan fotokopi kedua dari cetakan dari hasil ketikan pertama orang gitu. Saya pikir itu gitu. Jadi supaya tidak rusak dan bisa ini gitu. Jadi mesti ada dulu kan fotokopi mana yang dipinjam itu di fotokopi gitu. Nah ke depan itu kan kita mesti berpikir bahwa supaya hasilnya tidak rusak, jadi sudah ada digitalnya sehingga tinggal kita berikan atau digitalnya kita printkan segala macam. Jadi kayak gitulah kira-kira. Jadi yang aslinya gitu. Iya, tidak langsung di fotokopi. Oke, terima kasih Bang Esa. Teman-teman ada? Oke, makasih Bang Esa atas kehadirannya juga sharingnya gitu ya. Saya ingin bertanya, kalau saya lihat passionnya Bang Esa emang di dunia pengarsipan ini memang from within gitu ya. Jadi itu yang menimbulkan curiosity bagi saya, keingintahuan besar karena di Bali itu cukup sedikit bahkan mungkin jarang banget orang yang peduli pada arsip gitu. Mungkin bisa berbagi tips dan trik selain bahwa passion itu berasal dari memang within self. Tapi bisa nggak mungkin sharing tips gimana caranya biar ada orang-orang atau anak-anak muda lain yang bisa punya passion yang segitu besarnya terhadap arsip? Karena kan mungkin kalau anak zaman sekarang ngeliat kalau arsip itu so yesterday gitu ya. Jadi kayak untuk apa gitu, dan mereka ya seperti yang dibilang tadi mungkin senangnya mengunduh saja, tinggal download aja. Kan generasi instan seperti itu gitu ya, tidak pernah merasakan gimana rasanya mengumpulkan, menikmati mungkin bagaimana sebuah arsip berdebu, kemudian memproses itu menjadi makanan lah yang bisa disantap. Tapi mereka maunya instan gitu ya, tinggal download aja udah. Gimana sih caranya menumbuhkan, barangkali ini juga penting bagi komunitas saya supaya ada yang berminat pada pengarsipan, karena mungkin selain Yuli sastrawan mungkin belum ada yang bisa passionate juga
di Bali khususnya ya. Tapi ini sebenarnya juga mungkin bukan di Bali aja kali ya. Iya, semua tempat-tempat saya juga kayak gitu. Iya, jadi nah mungkin itulah share ke kita dong. Iya. Kalau saya berpikir mungkin dimulai dari kesenangan kita ya, Bu Sonia ya. Misalkan saya itu senang pada musik Minang, lalu saya lanjutkan ke sana gitu. Lalu saya ketika meneliti tentang karya-karya sastra terkait dengan PRRI tahun 58 sampai 62, 63 misalnya gitu. Lalu saya menemukan satu kesenangan lain dari karya sastra itu yang diterbitkan NV Nusantara itu. Saya menemukan kesenangan lain bahwa oh ternyata NV Nusantara ini ada buku-buku lain yang diterbitkan gitu. Jadi dari kesenangan itu saya kemudian menghadirkan rasa ingin tahu yang lebih loh. Misalnya kan kalau kamu kan si Juli kan misalnya bahas Panji Tisna gitu. Nah kemudian saya di sana merasa bahwa ketika saya mengambil titik ini gitu, mengkhususkan diri misalnya mengarsipkan NV Nusantara misalnya, mengarsipkan lagu-lagu Minang misalnya, pasti setidaknya orang ketika orang ingin tahu tentang NV Nusantara, ketika orang ingin tahu tentang musik Minang misalnya, kaset-kaset Minang, pasti dia akan mencari kita gitu. Jadi saya sih sebagai menjadikan itu sebagai satu titik penanda, setidaknya kontribusi saya lah setidaknya pada kebudayaan saya sendiri gitu. Kemudian populer khususnya kan, kalau musik Minang itu kan populer sekali gitu, musik pop Minang gitu. Ya dari tradisi menjadi populer gitu. Nah itu jadi karena memang senang melakukan. Iya, sama kayak teman-teman yang kerja pengarsip ini sekarang kan sudah sangat luas sekali ya. Misalkan dia mengarsipkan komik tentang Tatang S gitu, lalu dia mengumpulkan, mengkoleksi misalnya, atau siapalah komik apalah yang tahun lama gitu. Lalu kemudian dia mencari tahu tentang siapa sih penulisnya, siapa sih yang tukang gambarnya gitu. Nah dia mencari tahu tentang itu, kemudian menemukan hal-hal lain di luar itu gitu kan. Itu proses-proses yang menurut saya sangat proses pemilihan ya. Jadi semacam semacam kita mesti memilah, kita harus mengarsipkan itu bagian mana gitu. Misalnya Bali gitu, penulis siapa yang kita, misalnya kan gampang saja sebenarnya kalau menurut saya. Misalnya kita ingin mengarsipkan penulis Bali dari tahun 2000-an ke atas gitu, atau 90-an ke atas gitu kan. Kalau kita memfokuskan diri saja ke sana, saya pikir akan banyak pengetahuan yang kita dapat. Saya belakangan hari menyadari bahwa memang tradisi pengarsipan kita itu sangat lemah sekali. Misalnya ketika saya mencari tahu tentang pertunjukan teater dan tari di Sumatera Barat tahun tidak usah 10 tahun lah, 5 tahun belakangan gitu, itu sangat repot sekali gitu, tercecer gitu. Kalau dulu kan orang masih misalnya data-data teater itu masih ada di buku program segala macam itu, dan kita tidak mengumpulkan itu gitu. Jadi hanya untuk mencari, nggak usah setahun belakangan aja lah. Tahun belakangan apa saja sih misalnya pertunjukan teater dan tari yang ada di Sumatera Barat misalnya. Saya mencarinya akan kewalahan gitu. Apalagi 5 tahun, 10 tahun, apalagi 50 tahun gitu. Nah itu jadi kesadaran itu sih yang coba saya tekankan ke diri saya gitu. Meskipun saya juga tidak akan sanggup misalnya fokus ke teater, misalnya mengumpulkan hasil teater, tidak gitu. Pasti saya tidak sanggup gitu. Lalu saya berusaha untuk memfokuskan diri, mengumpulkan segala sesuatu tentang NV Nusantara, mulai dari surat-suratnya, misalnya surat jual beli buku gitu, lalu iklan-iklannya di koran gitu. Saya coba cari itu, meskipun tidak perlu terburu-buru, karena proses pekerjaan pengarsipan ini kan tidak mesti terburu-buru ya. Lalu saya mencari juga, waktu itu sempat juga saya mencari surat kontrak NH ini di surat kontrak NH ini dengan NV Nusantara itu di BAC gitu, ada gitu. Lalu polemik perdebatan antara penolakan NH ini dengan NV Nusantara ini, karena dia merasa bahwa NV Nusantara ini tidak sopan, tidak memberikan honorarium yang lain, tidak memberitahu dia bahwa ada penerbitan ulang dari bukunya, misalnya kan ada ini marah misalnya. Nah saya mencari tahu tentang itu gitu. Jadi hal-hal kecil itu yang saya tekankan, mulai dari kesenangan saya gitu, lalu saya munculkan rasa-rasa ingin tahu. Dan yang penting sih kalau di dalam kalau dalam penelitian
skripsi atau tesis mungkin riset gapnya itu gitu. Kita harus mencari di sekian banyak bintang itu bintang mana yang mau kita pilih satu gitu. Ataupun kalau bintang pun satu pun sudah dipilih sama orang, bagian yang mana yang mau kita ambil gitu. Nah itu menurut saya gitu. Jadi keingin tahuan dan keberbedaan dengan yang lain itu yang coba saya cari, dan kesanggupan gitu. Kesanggupan, nah mungkin saya mengumpulkan kaset piringan hitam musim ini karena mahal sekali mengumpulkannya gitu. Jadi saya berusaha untuk selain saya ingin tahu dan kesanggupan diri gitu. Oke, itu berarti yang pertama memang yang paling penting adalah berangkat dari tertarik dengan apa gitu baru saya baru coba digali dan mencari perbedaan dengan yang lain dan juga disesuaikan dengan kesanggupan gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, mungkin saya tutup ya. Nah, tadi kita udah banyak banget ngobrol soal arsip, arsip PKJ, terus arsip personal Bang Esa tentang lagu-lagu Minang, termasuk MP Nusantara ya, juga cerita-cerita yang dilakukan dia sebelumnya gitu. Nah itu tadi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Seru ya, ada sejam. Ada ya, sejam ya.